Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamil tanzil. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur, jamaah majelis ilmi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada siang hari ini kecuali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayah dari Allah kita telah dapat menaikkan salat zuhur secara berjamaah dan dilanjutkan insyaallah dengan thalabul ilmi. Semoga Allah mencatat apa yang sudah kita amalkan ini semua menjadi amal soleh buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke hati bersama kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, azan Allah wa iyyakum. Pada pertemuan terdahulu kita sudah mengkaji tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat sughra, tanda kiamat kecil, yaitu pertama diutusnya Rasulullah SAW. Itu merupakan tanda kiamat kecil paling awal, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Kemudian terbelahnya bulan, terus sampai Syam bergejolak. Syam itu 4 negara: Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordan. Kalau itu sudah bergejolak kata Nabi, maka itu tanda kiamat sudah semakin mendekat. Kemudian jatuhnya meteor dari langit, dan itu sudah jatuh pada 2013. NASA Amerika mengatakan, memprediksi tahun 2014 ini akan jatuh juga sebuah meteor yang besar, diameternya 1,2 km. Bahkan diperkirakan pada bulan Mei di sekitar Laut Cina Selatan. Nah, tapi yang menarik adalah itu semua disebutkan dalam hadis. Penyebab jatuhnya meteor itu apabila musik-musik sudah dihalalkan oleh umatku, apabila munculnya berbagai macam penyanyi-penyanyi wanita terutama. Kalau kita saksikan ada itu MJG, mari KJ ya, mari kita joget. Saya lihat di Kepur itu ada tulisannya, bukan saya nonton. Ada juga apa lagi? YKS, nah itu Pak ya, cuma tahu nama Pak ya. Yuk kita sahur, nggak tahu sahur apa joget. Dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam. Belum lagi nanti mencari bakat, eksperimen dan sebagainya. Nah, itu. Kalau itu sudah bermunculan kata Nabi, kiamat apa meteor itu berjatuhan. Kemudian khamar-khamar yang memabukkan sudah merajalela sekarang. Ya, sampai ada orang meminum minuman keras pakai oplosnya pakai oli. Gimana mati? Luar biasa saudara. Ini masalah muslim. Itu pengundang meteor. Ada yang mengatakan, Ustaz, meteor itu gunanya untuk melempar setan. Iya, setan dulu waktu muncul ini mendengar berita-berita gaib di langit. Tapi sekarang itu sudah tidak mungkin mereka lakukan. Nah, setan sekarang ada di bumi.
Nah, itu tadi di musik-musik tadi itu dia penyanyi wanita tadi. Paham? Nah kemudian kata Nabi juga apabila sungai Efrat sudah mengering. Nah sekarang sudah 50%. Diperkirakan itu kalau kita baca di internet tahun 2023 itu sungai Efrat mengering total dan akan tersingkap gunung emas. Nah ketika itulah ya terjadinya nanti perang Armageddon, perang dunia ketiga. Setiap 100 orang yang berperang kata Nabi 99 mati, 1 yang selamat. 200 orang berperang, 2 yang selamat, yang lainnya mati. Begitu seterusnya. Karena kaum muslimin, orang beriman dilarang untuk ikut berperang. Nah kemudian kata Nabi, apabila meninggalnya salah seorang raja muslim yang menjaga kekayaan kaum muslimin, yaitu Makkah dan Madinah, itu kekayaan kita di muka bumi ini, dijaga oleh seorang raja muslim yaitu Raja Abdullah. Sekarang ini sudah berumur 91 tahun lebih, ya kurang lebih segitu, dan badannya sudah lemah. 3 pangeran di bawahnya ini sedang bersaing. Nah, apabila meninggal raja ini maka terjadilah perang di Arab Saudi sana, Arab Saudara. Tidak ada yang bisa mendamaikan kata Nabi kecuali munculnya Imam Al-Mahdi dalam versi Sunni tentunya. Karena orang Syiah juga punya Imam Al-Mahdi. Cuma kalau versi Syiah itu Imam Mahdinya galak. Begitu dia muncul, yang pertama dilakukan adalah membongkar kuburan Abu Bakar dan Umar, lalu mayatnya digantung. Itu kalau Imam Mahdinya versi Syiah. Kalau Imam Mahdinya versi Sunni tidak demikian. Ya, tidak demikian. Masalah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Mahdi ini adalah tanda kiamat kecil paling akhir. Demikian menurut kesimpulan jumhur ulama. Nah, lalu setelah itu akan muncullah tanda kiamat besar. Ini dia. Mari kita lihat tanda kiamat besar ini sifatnya dulu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, la ya'ti kharazatun manzumatun fi silkin fa in yutaqis yaqdi'u ba'daha ba'd. Jadi sifat 10 tanda kiamat ini, 10 itu kata Nabi, ini seperti mutiara-mutiara yang dirangkai ya di dalam seutas benang. Apabila benang itu putus, maka mutiara itu pun keluar satu persatu secara berurutan dan cepat. Itu sifat 10 tanda kiamat itu. Ya, jadi seperti mutiara yang diikat di atas atau di dalam seutas benang. Kalau putus benangnya, maka berkeluaran salah satu yang manapun keluar. Nah, kemudian disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis ini bersumber dari Hudzaifah ya, Al-Ghifari. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 7467. Ketika para sahabat Nabi sedang duduk, itola'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul Nabi ke tengah-tengah mereka. Ya. Wa nahnu natadzakkaru, kami sedang diskusi, sedang berbincang-bincang. Faqala, lalu Nabi bertanya, ma tadzakkarun, apa yang sedang kalian perbincangkan? Qalu, mereka menjawab, nadzkuru sa'ata, kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat ya Rasul. Qala, Nabi pun bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tanda besar. Nah, ini disebutkan dalam banyak hadis ya, terkadang ini duluan, terkadang yang itu duluan, tidak beraturan ya. Fadzakara, Nabi menyebutkan ad-dukhan wad-dajjal wad-dajjal wa tul'ash syamsi min maghribiha wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa ya'juj wa ma'juj wa salasatu khusuf khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru dzalika narun takhruju minal
nasa ila mahsyarihim. Nah, ini secara terpencil-pencil. Nah, sebagian ulama yang menyusunnya. Yang pertama, tanda kiamat besar itu adalah apabila munculnya asap, ya, asap yang tebal, dukhon. Ini munculnya asap yang tebal yang meliputi manusia. Allah berfirman di dalam surah Ad-Dukhan, surah ke-44 ayat 10 sampai ayat ke-14. Ayat ke-10 sampai 14. Fartaqiba yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yakhshan nasa hadza 'adzabun alim. Tunggulah suatu hari nanti ketika langit menurunkan asap yang tebal, di mana asap ini meliputi seluruh manusia di muka bumi. Ini adalah azab yang pedih, kata Allah. Di akhir zaman nanti, tanda kiamat sebelum besar. Nah, ini belum muncul yang lainnya. Kalau kita perhatikan, kita lihat berita TV, asap yang terjadi di Riau. Subhanallah, jarak pandang 10 meter itu sudah mengakibatkan berbagai macam masalah, termasuk penerbangan pesawat pun tertunda. Itu baru asap bakaran. Ini bukan asap bakaran. Ini asap debu yang mengandung zat kimia. Disebabkan apa? Disebabkan meteor yang jatuh dari langit. Ini yang kata Nabi, fi hadhil ummah khasfun wa masfun wa qadhfun. Ya. Umatku ini akan ditimpa apa itu namanya? Perubahan bentuk wajah, kemudian akan ditimpa badannya itu gosong seperti karbon. Diakibatkan apa? Diakibatkan hisap debu, asap yang mengandung zat kimia tadi. Nah, ini penyebabnya adalah karena meteor jatuh dari langit, kemudian meteor itu mengandung batu besi magnet. Itu meteor itu ada yang batu, ada yang besi, ada yang magnet. Nah, ketika besi mengandung magnet ini terjadi gesekan radikal dengan atmosfer bumi kita. Nah, gesekan itu mengakibatkan asap tebal. Kemudian sisanya itu jatuh ke bumi, lalu dia akan jatuh ke daratan, mengakibatkan lubang yang besar, kemudian debunya terpental ke atas. Kecepatan pentalannya itu 800 km per jam. Maka bumi ini menjadi gelap dengan debu tersebut. Ini disebutkan dalam hadis. Para ahli tafsir juga mengatakan demikian. Jadi asap tebal itu disebabkan gesekan. Itu makanya kemarin di Gunung Kelut, ya, terjadi erupsi Gunung Kelut. Itu kan debunya itu kalau tidak ditutupi mesin pesawat, itu akan masuk ke dalam mesin pesawat. Begitulah nanti. Makanya kata Nabi, menjelang hari kiamat itu ketika terjadi meteor berjatuhan mengakibatkan debu yang tebal, kalian akan kembali ke zaman batu. Karena ketika itu kalian sudah kehilangan teknologi kalian. Lengket, ya. Jadi debu mengandung magnet itu menjadikan besi-besi semua terinduksi lengket. Tidak bisa bergerak, makanya listrik mati, mesinnya lengket, komputer mati semua. Ya. Semua mati, HP mati, mobil-mobil mati. Makanya sering saya katakan kemarin, kalau bapak-bapak ibu-ibu punya mobil 5, cepat-cepat salah satu wakafkan untuk ustaz sebelum dia lengket. Kalau udah lengket nggak mau lagi saya, nggak berguna lagi soalnya. Nah, itu kata nanti itu perang Armageddon itu manual perang, pakai kuda, pakai pedang. Karena teknologi kita sudah habis semua. Itu diakibatkan debu mengandung magnet tadi. Ini asap itu. Nah, kemudian asap ini mengakibatkan kemarau yang panjang. Nah, di sini disebutkan dalam hadis. Dalam sebuah hadis, ya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Wa inna qabla khuruj dajjal, sebelum keluarnya dajjal, salasa sanawatin syidadin, akan menimpa manusia itu 3 tahun yang sangat berat. Yusibun nasa fiha, ya, ketika itu manusia itu ditimpa dengan musibah tersebut itu
amrallahu sama'a fi sanatil awal. Allah memerintahkan langit pada tahun pertama. Antah bisa sulusa matoriha. Allah perintahkan langit tahan sepertiga hujan, jangan turun. Tahan wahai bumi sepertiga tumbuhan, jangan turun. Itu tahun pertama. Kemudian Allah perintahkan tahun yang kedua kepada langit, wahai langit tahan 2/3 hujan, jangan turun. Wahai bumi tahan 2/3 tumbuhan, jangan turun. Kemudian tahun yang ketiga kata Nabi, Allah berfirman, wahai langit tahan 3/3, 100%. Ya, jangan hujan. Wahai bumi tahan 100%, jangan ada tumbuhan. Maka terjadi kemarau yang sangat panjang. Nah, ketika itu disebutkan dalam hadis ini, semua pohon-pohon mati kecuali beberapa. Semua hewan yang berkuku mati kecuali yang dikehendaki Allah. Kila, sahabat bertanya, Fama yu'isun nasa fi dzalika zaman ya Rasulullah. Lalu manusia makannya pakai apa? Mereka bisa hidup ketika itu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, makanan manusia ketika itu adalah at-tahlil, at-takbir, at-tasbih, at-tahmid, wa yujza dzalika alaihim majra ta'am. Jadi makanan manusia ketika itu adalah berzikir kepada Allah dengan zikir tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid. Ditukar zikir itu dengan hal yang bisa mengenyangkan perut mereka. Nah, ini masalah muslim. Ya, seperti yang Allah telah perlihatkan kepada Nabi Yunus alaihi salam pada saat dia berada di perut ikan nun berhari-hari, berminggu-minggu tidak makan, tapi dia berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu zikirnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kita umat Nabi Muhammad, ya kata Rasulullah, nanti zikirnya seperti ini tadi. La ilaha illallah dengan tahlil yang benar, yaitu dengan cara 3 dimensi, ya. Diamalkan secara 3 dimensi. Maksudnya mulutnya membacakan tahlil la ilaha illallah, pikirannya menerjemahkan makna tahlil itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Lalu tubuhnya meyakinkan hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak tempat menggantungkan harapan, hanya Allah yang berhak dimintai rezeki dan seterusnya, hanya Allah yang akan menyelamatkan kita dan seterusnya. Jadi mulutnya mengucapkan, pikiran yang menerjemahkan, qalbunya menjiwai. Zikir yang seperti itulah yang akan Allah tukar, ya, dengan rasa kenyang dalam dirinya. Tapi kalau zikirnya sembarangan, seperti misalnya orang berzikir ceban, jadi ceban karena terlalu cepat. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi zikir yang pelan, yang tartil, yang khusyuk. Nah, zikir seperti itulah akan ditukar zikir itu dengan rasa kenyang. Nah, kenapa? Karena inilah yang akan terjadi pada waktu itu. Ya, masyarakat muslimin. Lalu terjadilah kemarau yang panjang, jadi kelaparan mencekik di mana-mana. Nah, pada saat itulah muncul tanda yang kedua, yaitu keluarnya Dajjal. Dajjal keluar membawa surganya, membawa nerakanya. Surganya Dajjal adalah nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Jadi ahli sihir Dajjal ini luar biasa. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Ghairu Dajjal akhwafuni alaikum in yakhruju wa ana fikum fa ana hajijuhu. Selain Dajjal, lebih aku takuti menimpa kalian, karena jika Dajjal keluar dan aku masih ada di tengah-tengah kalian, niscaya aku akan menjadi pelindung kalian. Jika dia keluar ketika aku telah tiada, maka setiap muslim akan menjaga atau membela diri mereka sendiri. Allah yang akan menjaminku, membela setiap muslim. Dia adalah seorang pemuda yang sangat keriting, rambutnya keribu, matanya tidak ada cahayanya, sebelah hidup bisa melihat, sebelahnya buta. Ya. Aku mengira dia itu mirip Abul Uzza bin
Qatan. Ini zaman Nabi ada seorang ya yang hidup di zaman Nabi itu namanya Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa di antara kalian mendapatinya, bacalah awal surah Al-Kahfi. Jadi ini 10 ayat awal surah Al-Kahfi itu kita dianjurkan untuk hafal. Kalau ketemu dia, baca. Dan sebagai wiridan kita sehari-hari ketika sholat fardu'kah, sholat sunnahkah, sebelum salam, fil alamina innaka hamidun majid, jangan langsung salam, tapi berlindunglah dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah setelah itu mau salam boleh, kalau mau tambah satu doa lagi. Ini diajarkan Rasulullah, dia berlindung daripada Dajjal. Nah kemudian kata Rasulullah hadis yang lain, setiap malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Maaf, bukan surah Yasin, surah Al-Kahfi. Nah, ini masyaallah muslim. Jadi Dajjal ini di muka bumi ini turun 40 hari 40 malam. Tapi kata Nabi, satu hari pertama seperti 1 tahun, satu hari kedua seperti 1 bulan, satu hari ketiga seperti 1 pekan, satu hari keempat seperti hari-hari biasa yang kalian lalui. Totalnya Dajjal itu muncul di muka bumi ini, perasaan manusia 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Lalu bagaimana sholat kami ya Rasul? Ya kalian perkirakan saja lah. Itu ketika Dajjal muncul, dan ada nanti antara manusia mengalami. Nanti kita lihat di belakang. Ini Dajjal ini luar biasa. Dari mana dia muncul? Dari negara Isfahan, di daerah Iran. Nah, jadi kata Nabi waktu masih hidupnya Nabi, ada salah seorang Nasrani sebelum masuk Islam, dia ketemu dalam sebuah gua. Kemudian dia masuk Islam, Nabi menerangkan tentang Dajjal, lalu dia cerita, dikonfirmasi pengalaman dia itu dengan hadis Nabi. Kata Nabi, itulah Dajjal. Dicari tempat itu sudah tidak ketemu. Bahkan Nabi mengatakan Dajjal itu sekarang sudah berada di tikungan jalan. Nggak tahu tikungan sebelah mana. Sudah dekat ya. Ini Dajjal ini luar biasa. Berbuat kekacauan di muka bumi. Seluruh negeri didatangin kecuali Mekah dan Madinah. Gedung Cyber datang dia. Datang dia kemarin. Subhanallah. Makanya kata Nabi, nanti setiap muslim laki-laki, mukmin laki-laki, dia akan mengunci istrinya di kamarnya, dia akan mengunci anak perawannya di kamarnya, dia akan mengunci bibinya dan orang tuanya di kamarnya, nggak boleh keluar. Karena kalau perempuan keluar Dajjal pasti beriman sama Dajjal, pasti. Sampai begitu pengaruhnya. Makanya nggak boleh penasaran, Dajjal sudah muncul, kayak mana sih orangnya, ganteng apa enggak? Nggak boleh. Menghindar, kata Nabi, menghindar. Kalau saya bawa itu bukan Dajjal, itu rekayasa dia ya. Itu tukang sihir. Nah kemudian setelah Dajjal ini membuat kerusakan muka bumi, yang pengikut Dajjal siapa? Pengikut Dajjal pertama adalah orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah orang-orang Syiah, Rafidah. Ini pengikut Dajjal ini. Itu makanya Imam Mahdi-nya orang Syiah adalah Dajjal. Paham? Yang Rafidah ya. Kalau Syiah abad pertama, awal-awalnya itu Syiah yang mulia, baik. Tapi belakangan, nah ini sudah apa yang paham Imamiyah yang 12, apakah yang Rafidah dan yang lain, apa Alawiyah, itu sudah nggak benar semua. Ini masih itu nanti Imam Mahdi dia adalah Dajjal. Jadi itu Abu Hadi. Nah kemudian setelah membuat kerusakan muka bumi ini, barulah turun yang ketiga, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilal muslimun al-yahuda, sampai orang muslim memerangi orang Yahudi, ya, orang memerangi orang-orang Syiah, sampai orang Yahudi dan orang Syiah ini mereka bersembunyi di sebuah pohon namanya pohon Gharqad. Nah di situ mereka ila Gharqad, di pohon Gharqad. Dan sekarang orang Yahudi ini sudah menanam pohon Gharqad sebanyak 20.000 juta pohon dan tingginya sudah 6 meter. Mereka tanam di sana. Nah, tapi nanti ketika terjadi perang itu pohon Gharqad tebang, Yahudi mati juga mereka karena kocar-kacir semua. Ya turun
Nabi Isa, yang pertama diperangi yang dilakukan Nabi Isa adalah mematahkan salib. Kemudian mengajak Islam semua orang-orang Nasrani. Semua orang Nasrani masuk Islam, kecuali orang Yahudi dan orang Syiah. Ini masalah muslimin. Nah kemudian terjadilah perang, yaitu memerangi Dajjal dan mereka Yahudi serta orang-orang Syiah. Lalu kocak-kacir dan Yahudi dan orang Syiah. Kemudian Dajjal pun meleleh, ketemu Nabi Isa. Begitu dia sebelum hancur semua, dipotong lehernya Nabi Isa. Matilah si Dajjal ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, apakah begitu mati Dajjal langsung dunia ini aman? Tidak. Yang keempat yaitu munculnya Ya'juj wa Ma'juj, manusia siluman. Jadi disebutkan dalam beberapa hadis bahwa wajahnya lebar, matanya sipit gitu matanya. Dan dia sudah terkurung di dalam sebuah lembah sejak zaman Nabi Zulkarnain. Sudah dikurung dalam hadis yang sahih pakai besi. Ya. Ini nanti bisa dibaca di dalam surah Al-Anbiya ayat 96 dan ayat 97. Ini bisa kita baca di sana. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sampai nanti penutup Ya'juj wal Ma'juj itu dibukakan. Lalu mereka turunlah dari setiap tempat yang tinggi. Subhanallah. Ini asumsi saya saja. Ya barangkali setelah mereka itu dikurung oleh Nabi Zulkarnain, mereka membuat negara di bawah tanah. Mereka buat di terowongan-terowongan di bawah tanah sana. Ya, kemudian setiap ada gunung, mereka buat lubang ke atas. Setiap ada gunung, mereka buat lubang ke atas. Tiba saatnya nanti mereka keluarlah, turun dari gunung-gunung itu. Nah, kalau kita cari dekat Jakarta ini yang paling dekat gunung mana? Bukan Gunung Sahari, saya nggak mau. Gunung apa? Gunung Salak ya. Mungkin dari Gunung Salak kemana? Itu Gunung Kapur ya. Keluar nanti kemana tuh. Dan jumlah mereka sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya tombak mereka, anak panah mereka, apabila dikumpulkan, dijadikan kayu bakar untuk manusia zaman ini, 60 tahun ke depan tidak habis itu. Kayu-kayu ide itu digunakan untuk kayu bakar. Saking banyaknya mereka. Ya'juj Ma'juj ini. Tidak ada yang bisa membunuh mereka. Hatta Nabi Isa, hatta Imam Mahdi tidak ada. Padahal Nabi Isa masih hidup. Imam Mahdi masih ada. Ini maksudnya muslim. Tidak ada yang bisa membunuh. Jadi mereka berbuat kerusakan karena banyaklah manusia yang dibunuh ketika itu. Ya maksudnya orang yang beriman terutama dibunuh. Nah, lalu kemudian ulama-ulama yang soleh, ya ulama-ulama yang soleh itu menggiring umat masing-masing di mana-mana negara. Digiring umat minta berdoa kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu ya Allah datangkanlah sebangsa virus ulat-ulat kecil yang membunuh Ya'juj wal Ma'juj ini. Matilah mereka, bergelimpanganlah mayat mereka di mana-mana, di depan, di kaki lima, di got-got, banyaklah bangkai-bangkai mereka. Ya, mulai membusuklah bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ini. Mulai baulah dunia ini. Lalu bagaimana? Allah turunkan, Allah datangkan burung ababil, burung yang besar dengan cangkramnya yang kuat. Mereka itu menangkapilah, membawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ini, dibawa ke tempat yang jauh. Dalam satu keterangan dibuang ke laut sana yang jauh sana, ke tengah laut yang jauh sana, dibuanglah bangkai-bangkai ini. Nah kemudian tinggal sisa-sisa, masih bau juga. Di samping itu debu-debu juga masih banyak, ya debu-debu yang mengandung zat kimia seperti erupsi bekas gunung berapi. Nah setelah itu Allah turunkan hujan yang sangat lebat. Nah ini dia, untuk menghilangkan bau-bau bangkai itu, dan menjadilah bumi ini menjadi subur. Menjadi subur dia karena bekas bangkai tadi dan bekas debu tadi. Sama itu kalau gunung berapi habis meletus itu langsung hujan itu memang sudah kunci itu. Sudah sunatullah. Gunung berapi meletus, banyak debunya, Allah tarik dengan air. Nanti subur lagi daerah itu. Begitu juga terjadi kami ini, subur. Nah maka yang kelima setelah yang keempat tadi, yang kelima yaitu masa aman dan masa nyaman. Disinilah Imam Al-Mahdi memimpin manusia. Dimulai tadi dari Arab Saudi sampai diamankan, kemudian diperangi seluruh negara-negara kaum ini. Pada Imam Mahdi, Nabi Isa dan panji-panji kaum muslimin
membawa bendera hitam la ilaha illallah. Itu nanti yang menjadi penguasa di muka bumi ini. Sampai tiba saatnya masa aman, sehingga saking amannya ada orang yang bersedekah tidak mau menerima. Kenapa? Banyak harta di rumah saya. Sampai-sampai anak balita bermain-main dengan ular kobra, tidak digigit. Kemudian kambing sama harimau diskusi mereka. Tidak ada lagi bisa, tidak ada lagi rasa dendam kepada siapapun. Aman, betul-betul aman. Disebutkan dalam hadis, Imam Mahdi memimpin masa ini 7-9 tahun lamanya. Nah, menjelang 7-9 tahun itulah kemudian Nabi Isa duluan wafat. Kemudian Nabi Isa pun dikuburkanlah di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu barulah Imam Mahdi pun wafat juga setelah sampai 9 tahun dia memimpin. Digantikan oleh wakilnya yaitu Al-Qahtani yang kesolehannya pun tidak jauh berbeda dengan Imam Al-Mahdi. Nah, kemudian setelah itu maka terjadilah yang keenam sekarang, terjadilah 3 longsor, ya. Longsor ambles di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Di timur mungkin itu Sidoarjo ya. Nah, Sidoarjo mungkin. Itu mungkin nanti Lumpur Lapindo. Mungkin nanti ambles karena di bawahnya Purapos. Itu di timur, di barat walau alam, di Jazirah Arab walau alam. Itu nanti menjelang hari kiamat. Nah, kemudian setelah itu barulah kemudian ya muncul, ini belum masih yang keenam, muncullah seorang yang kerdil-kerdil, ya, orang-orang kerdil, bisnisnya kecil, pendek-pendek, mereka mencopot dinding Ka'bah. Tidak hanya diguntingkan kiswahnya boleh bikin jimat, tidak. Ya, tidak hanya itu, dicopotin dinding Ka'bah, akhirnya Ka'bah pun runtuhlah dia. Tidak ada lagi Ka'bah, sehingga tidak lagi ada orang yang umroh dan haji ketika itu. Nah, setelah itulah baru yang ketujuh muncul, matahari pun terbenam di barat. Terbenam di barat, tapi terbitnya lama. Sampai orang tahajud kata Nabi, 11 rakaat, habis tahajud dia tertidur. Dia bangun, masih malam, tahajud lagi, tertidur lagi, tahajud lagi. Sampai berkali-kali orang tahajud malam itu. Karena malamnya lama, mataharinya terbenam, lalu dia berangkat, dia pergi ke arusnya Allah. Di bawah arus Allah dia sujud. Kemudian kata Allah, kembalilah engkau ke garis edar kamu, tapi terbitlah kamu dari tempat kamu terbenam selama ini. Maka terbitlah matahari dari barat. Nah, ketika itu Al-Quran sudah habis tulisannya, pintu taubah sudah tertutup, ya, manusia pun mulailah bangkit dari kubur. Oh, luar biasa ketika itu. Matahari terbit dari barat, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun matahari terbit dari barat. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan kemudian keluarlah dabbah dari perut bumi. Ada menyebutkan dabbah ini adalah bangsa binatang melata kayak dinosaurus, kayak T-Rex begitulah, ilmu anak itu ya. Nah, dia keluarnya waktu duha. Dari mana keluarnya? Disebutkan dalam satu riwayat keluarnya dari bawah Bukit Sofa. Nah, kalau Bapak Ibu umroh, ya itu di bawah Bukit Sofa itu meledak nanti itu keluar dabbah dari situ. Tangan kanannya memegang tongkat Nabi Sulaiman, Nabi Musa, tangan kirinya memegang cincin Nabi Sulaiman. Dabbah ini disebutkan dabbah ini di dalam surah An-Naml, surah ke-27, ayat ke-82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum. Jadi dabbah ini berbicara kepada manusia. Berbicara kepada manusia. Setiap manusia ditemui dia. Kalau dia orang beriman, dibisikkan sebelah kanannya kalimat thayyibah, dibaca oleh orang beriman, berseri-seri wajahnya. Kalau orang kafir, dibacakan ke kuping kirinya, dibaca oleh orang kafir, maka jeleklah mukanya. Sehingga nanti di jalan ketemu, hai muslim, hai kafir, begitu. Nanti di warung makan, silakan Pak Muslim, oh terima kasih Pak Kafir. Seperti itu, tapi kalau zaman sekarang jangan berantem gitu. Nggak boleh zaman sekarang. Saat itu, tapi zaman sekarang pun sudah kelihatan kok wajah yang beriman sama tidak beriman kelihatan. Ya misalnya begini, kalau ada orang Batak, ya saya kan orang Batak ya, orang Batak yang tukang copet itu wajahnya sangar. Kalau nggak percaya silakan ke terminal. Kalau orang Batak yang sudah Islam, wajahnya bercahaya. Contohnya saya. Yang ngasih contoh yang baik nggak apa-apa ya. Cahaya lampu kali ya. Nah itu belum keluar dabbah, belum keluar dabbah. Kalau keluar dabbah nanti lebih jelas lagi. Ini ma'asyiral muslimin. Ini tanda yang ke-8 ya, keluar dabbah ini. Nah setelah semua manusia bisikin sama dia, barulah Allah tiupkan angin lembut dari timur. Dari arah timur angin terus menyisir gitu. Nah tugasnya angin ini adalah mencabut ruh orang beriman. Setiap ada orang beriman
angin ini, langsung dia wafat, langsung dia meninggal. Setiap ada iman, maka ketika itu nanti orang kafir yang selamat, orang kafir yang hidup. Tapi jangan coba-coba, kalau begitu saya milih kafir supaya hidup, jangan. Ini Allah dan skenario ya. Jadi orang kafir yang dibiarkan hidup, orang beriman semua mati. Makanya setelah angin lembut ini bertiup, kata Nabi, satu atau dua generasi setelah itu akan terjadi kiamat total. Satu atau dua generasi. Satu generasi 25 tahun. Dua generasi kira-kira 50 tahun. Nah itu dia. Nah setelah mati semua beriman, baru yang tanda yang ke-10, Allah keluarkan api dari Yaman. Api dari Yaman. Keluar api ini disebutkan dalam hadis ini, keluar api ini, bahwa api ini adalah menggiring orang-orang kafir ini ke tengah-tengah lapangan. Untuk apa? Untuk menyaksikan kiamat total terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi ini digoncang dengan goncang yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qalal insanu malaha. Manusia saling tanya bernanya, ayat naon ieu, ayat naon? Ada apa ini? Dia saling tanya begitu. Ada apa ini? Ada apa ini? Dan yang menyaksikan kiamat total itu adalah orang-orang kafir. Untuk berapa lama mereka menyaksikan? Setelah mereka menyaksikan, barulah secara berangsur-angsur bangkit dari kubur manusia. Makanya kata Nabi, aku tidak tahu apakah aku duluan, atau Nabi Musa, atau Nabi Adam yang dibangkitkan dari kubur setelah kiamat total. Jadi yang menyaksikan kiamat adalah orang yang tidak bisa lagi mengucap Allah. Kalau masih bisa mengucap Allah, 40 tahun ditunda kiamat. Betul memang. Tapi setelah angin lembut ditiupkan, nggak ada lagi orang yang bisa mengucap Allah. Orang kafir tinggal semua. Ini masalah muslim. Nah, yang lebih uniknya lagi, ini lebih ngerinya lagi kalau kita resapin atau kita renungkan apa yang dikatakan, yang disimpulkan ijtihadnya yang menyusun kitab Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyusun kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Nih, ketika menyusun itu ada satu bab namanya bab fitnah akhir zaman. Nah, dia simpulkan apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, bahwa umur umat Nabi Muhammad, perhatikan, umur umat Nabi Muhammad dimulai dari Nabi Muhammad itu sendiri sampai angin lembut yang ke-9 tadi, sampai angin lembut itu umur umat Nabi Muhammad, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah 1476 tahun Hijriah. 1476 tahun Hijriah. Sekarang tahun berapa Bapak-bapak? 1000? Kok nggak hafal kumaha ya? Oh, enggak lebih. 1435 Hijriah hafal lah. Masuk tahun Hijriah nggak hafal kita, ya? Unawan atau kumaha? Belum lebaran ya, nanti lebaran baru hafal itu ya. Subhanallah. Jadi sekarang 1435 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi mengatakan 1476 Hijriah. Coba kita kurangkan. 1476 dikurang 1435. Berapa tinggal? 41 tahun lagi dari kita sekarang ini sampai angin lembut ditiupkan. Subhanallah. Berarti anak kita yang umur 5 tahun mengalami Dajjal, mengalami Dabbah, mengalami semua. Anak kita yang umur 10 tahun mengalami. Subhanallah. Udah dekat waktunya, ma'asyiral muslimin. Udah dekat waktunya. Berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Maka kita anggap lagi ini jangan. Subhanallah. Ngeri memang kalau kita bahas ini, ngeri. Makanya pesan Nabi apa? Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lomba kalian beramal. Perbanyak oleh kalian amal sebelum datang fitnah ini. Yang jarang sujud sekarang, yang jarang tahajudlah setidaknya setahun sekali lumayan. Nah, yang jarang duha, yang jarang baca Quran satu hari satu halaman, rutin 8 bulan tamat. Kalau bolak-balik 4 bulan tamat. Yang boleh umroh lah. Ayo mohon doanya. Kamis besok tanggal 20, insya Allah saya berangkat umroh bawa rombongan.
Nah, kalau bingung cari travel, hubungin saya. Kita bimbing secara sunnah. Insya Allah. Ini ma'asyiral muslim. Sudah dekat waktunya. Nah, paling akhir saya membacakan sebuah hadis dari Anas bin Malik, ya, bahwasanya seorang Arab dusun bertanya kepada Nabi. Apa kata Arab dusun ini? Arab Badui ini? Ya Rasulullah, mata kiamat. Kapan itu kiamat terjadi ya Rasulullah? Subhanallah, Rasulullah ceramah, dia tanya kapan kiamat terjadi ya Rasulullah? Maka Nabi pun bertanya. Siapa tadi bertanya? Saya Rasulullah. Apa yang engkau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Dia jawab, ya, aku mengamalkan yang fardu-fardu ya Rasulullah. Tapi selain itu, aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulnya. Maka Nabi bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Subhanallah. Ya. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Subhanallah. Ini ma'asyiral muslimin. Nah, jadi oleh karena itu, marilah ya kita tingkatkan iman dan amal soleh kita, dan yang paling penting kita jauhkan dosa-dosa, kita jauhkan maksiat-maksiat. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kalau ada pertanyaan mungkin satu atau dua yang penasaran misalnya, silakan. Sebelum ditutup. Ya, silakan. Ya, ya, ini ada satu kajian juga nanti ya, ada temanya, tema tentang kebersamaan dalam lingkup umat Rasulullah, ciri-ciri kebersamaan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ciri umat Rasulullah. Jadi ini ya, kalau kita lihat tentang IM atau JT atau macam-macam sekarang ya, Syiah, kemudian Sunni, ini munculnya ini setelah abad kedua Hijriah. Kalau di zaman Nabi tidak. Di zaman Nabi itu Islam, dan itu yang harus kita ikuti. Nah, kemudian setelah zaman sahabat mulailah itu, terutama setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Di situlah baru mulai muncul Khawarij, munculnya Syiah sama Khawarij ini tadinya adalah satu grup, ya, satu kelompok sama Ali, pendukungnya Ali ini, Syiah dan Khawarij. Itu pertamanya yang terjadi seperti itu di satu kubu. Di kubu lain adalah Muawiyah dengan teman-temannya. Nah, kemudian terjadilah tahkim. Ya, Muawiyah, terjadi perang itu, Muawiyah naruh Al-Quran di atas tombak-tombaknya, minta damai. Nah, ini terjadi damai. Nah, setelah terjadi damai ya, dari Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa al-Asy'ari, dari Muawiyah adalah Amr bin As, itu ya. Terjadilah. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, kami Ali meletakkan jabatan. Nah, dia turun dari mimbar, lalu Amr bin As naik ke atas. Oleh karena Ali sudah meletakkan jabatan, maka tinggal satu pemimpin, itu Muawiyah. Maka Muawiyah pemimpin kaum muslimin. Wah, terjadi ribut ketika itu. Nah, setelah di ketika itulah kemudian Khawarij ini keluar. Ali, entah itu bagaimana? Terus terjadi. Kami itu bagaimana? Dosa besar adalah mengkafirkanlah. Kemudian pengikut Syiah itu membela Ali. Walaupun apa terjadi pada Ali, dia benar kan al-baik. Seperti itu. Nah, kemudian Khawarij ini berpecah lagi. Ya, kemudian Syiah berpecah lagi. Baru terjadilah qadariyah macam-macam lah itu. Luar biasa. Tapi Ali ketika mau meninggal berpesan, jangan kalian membunuh orang-orang Khawarij yang pertama ini. Karena sebetulnya mereka itu adalah orang-orang Arab dari kampung, mereka murni, mereka suci. Cuma mereka kecewa saja, tidak bisa memahami perbedaan ini. Nah, itu terjadi sudah waktu itu. Nah, makanya zaman kita sekarang ini, yang supaya kita selamat, ya, kita Islam tidak usah bawa embel-embel. Tidak usah, itu lebih selamat. Ya. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di luar Islam. Nggak usah pakai embel-embel. Saya tidak pakai embel-embel. Apakah itu organisasi? Tidak usah. Anda Islam apa? Kok begitu pertanyaan? Oh iya dong. Sekarang banyak manhaj kan begitu. Tidak. Saya Islam. Titik. Nah, itu aja jauh. Itu yang lebih selamat. Jangan bawa embel-embel. Dan saya tidak sebut embel-embel. Jangan bawa embel-embel. Dan ingat, kalau ada ustaz mengajak dakwahnya itu ke
Tidak boleh. Islam Quran hadis dipahami dan diamalkan sahabat, tabi'in dan orang yang mengikuti dengan baik tanpa menamakan sesuatu di belakang. Nah itu Pak, itu saran saya seperti itu. Insya Allah itu selamat. Itu sama, itu sudah organisasi yang bersumber, yang berpusat di Mesir. Ya, yang berpusat di Mesir. Kalau itu sudah politik lah itu. Sudah memang fitnah di zaman seperti itulah. Nah, siapa yang siapa yang maling teriak maling biasa lah. Paham itu seperti itu. Nah, ya. Jadi kalau Islam yang benar nggak seperti itu. Itu sudah kelas tinggi lah itu. Makanya kita jangan terjebak di situ, dan sebagai ustadz juga nggak usah lah terlalu komentar yang seperti itu karena bukan bidang kita. Bidang kita dakwah saja. Tapi kita tahu seperti itu permainan semua. Ya, sudah sekedar itu saja. Jadi saran saya kita semua Islam titik tanpa ada embel-embel. Tanpa ada embel itu selamat. Masya Allah. Ya cukup ya. Tolong. Masih ada terakhir. Ibu ada Bu. Supaya jangan kata nanti nggak adil bapak-bapak mungkin tanya. Ada Bu? Iya, baik kalau tidak ada ya kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi dalam tema yang menarik lagi, yaitu ada satu tema 10 rahasia di balik sholat subuh. Luar biasa. 10 rahasia. Kalau itu tahu nggak mau kita tinggalkan sholat subuh itu. Subhanallah. Kapan-kapan lah insyaallah ya, kalau belum meteor jatuh. Insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.